ini adalah pemimpin esok hari. Yang artinya ketika kalian berhasil menjadi pemuda-pemuda yang memiliki jati diri yang luar biasa, pemuda-pemuda yang memiliki kemantapan dalam keimanan, maka akan menjadikan negara kita, bangsa kita menjadi negara yang luar biasa pula. Makanya negara itu akan tertopang dengan pemuda-pemuda yang baik. Begitu pula agama Islam akan selalu berjalan hingga akhir kiamat dengan pemuda-pemuda yang baik pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua menjadi pemuda-pemuda yang bisa menggoncangkan dunia dengan ilmu agama yang insya Allah akan dipelajari nantinya. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum diakhiri, alangkah baiknya memperkenalkan diri dulu. Nanti takutnya ketemu di jalan malah nggak tahu siapa ya dulu kemarin gitu, malah ditanya. Tapi kalau tahu namanya kan, oh ini Pak Yusuf ya. Nama saya Yusuf Buyung. Kalau Buyung itu di Padang sebenarnya, tapi di rumah dipanggil Buyung, akhirnya ditambahin jadi Yusuf Buyung nama aslinya. Tapi kalau di KTP cuma Yusuf B doang. Yusuf B. B-nya itu bukan berutu, bukan bancin, tapi Buyung. Umur 24 tahun sekarang, asli Aceh. Alhamdulillah, dulu sempat menjenjang pendidikan di Darul Ta'limin Tanah Merah Aceh Singkil 2 tahun, kemudian masuk Sulaimaniyah di Banda Aceh. Kemudian berangkat ke Turki 4 tahun, alhamdulillah. Pulang tahun 2020, sempat di Depok, di Puncak, dan sekarang di sini insyaallah. Dan nantinya juga semoga Allah panjangkan umur kita semua untuk bisa sering ketemu, sering bermusyawarah. Ya, insyaallah sebisa mungkin kita akan bantu. Dan kalau seandainya ada yang perlu kita bantu, ada yang bisa kita bantu, jangan sungkan, tinggal sampaikan, kita akan bantu semampu mungkin. Kalau dalam bahasa Turkinya itu pertemuan, nanya kabar mereka itu. Nasıl senes katanya. Artinya apa? Apa kabar? Kalau bahasa Sundanya apa? Kumaha damang. Kumaha damang. Kumaha damang bahasa Turkinya apa? Nasıl senes. Insyaallah Habib juga bisa. Beliau bahasa Turki sikit-sikit, nanti beliau juga belajar bersama beliau. Nanti kalau ada yang mau ditambah bisa kita tambah juga sedemikian rupa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Yang salah datang dari sendiri, yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry wa subli amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini sebenarnya saya sebagai Sohibul Bait ya, Bib. Yeah. Saya tinggal di Bogor. Alhamdulillah, saya sebagai pribumi Bogor merasa bersyukur kedatangan para pemuda yang hebat. Yang pertama Habib yang dari Jambi. Selamat datang di Bogor walaupun udah lama. Saya sebagai Sohibul Bait sebenarnya senang ya, datang pemuda dari luar kayak Abi Yusuf dari Aceh, Pak Haji juga dari Bandung, bisa mendapatkan pelajaran dari beliau semua. Ya, terutama kalian, yang saya sampaikan hanya akan memberikan pesan aja sedikit tentang gimana kalian ini sebagai pelajar ingin mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Di Bogor ini santri, ini cerita dikit ya, Bibi ya. Ngomongin Pak. Di Bogor ini, khususnya di Bogor, di Kecamatan Megamendung, santri itu belum terlalu menonjolkan sifat santri yang sebenarnya. Nah, pesan saya di sini, mumpung kita masih baru, kita masih sedikit, coba kita tunjukkan jati diri santri itu seperti apa. Yang pertama dari penampilan, tadi kata Habib ada koko, itu penampilan kita biar rapi ya, wangi. Terutama dari bahasa itu biasanya santri nggak tahu sih ya, setahu saya kebanyakan itu dari bahasanya itu kurang baik, kasar. Itu kan tidak mencerminkan pelajar ya, apalagi kalian ini di tengah-tengah perkampungan seperti ini. Nah, kalau di tengah-tengah perkampungan ini, yang harus lebih ditonjolkan itu dari perilaku kalian.
Ya, dari sifat kalian misalkan jajan atau main keluar, itu yang lebih diperhatikan dari pakaian sama apa, bahasa. Jangan sampai bahasanya kayak orang luar, sama kayak orang luar, terus kayak anak sekolah. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi orang tua kalian juga pasti bangga di situ. Ya, belum tentu misalkan kalian sekarang hafal juz 30 hafal, juz 1, juz 2 nyampe 5 juz di sini kalian hafal. Tapi akhlak kalian, bahasa kalian ke orang tua itu kurang sopan atau kurang baik, itu orang tua belum tentu bangga. Kalau misalkan kalian bahasanya bagus, akhlaknya bagus, pulang ke rumah itu yang lebih bahagia, itu orang tua lebih bahagia seperti itu. Ya. Yang pertama tadi pakaian sama bahasa. Ya, itu aja saya nitip karena kekurangan santri di Bogor itu menurut saya dari segi bahasa sama tampilan itu kurang mencerminkan santri. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala alam dunia, baik alam dunia di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa Nabi kita yang terakhir? Siapa? Muhammad Siapa? yang kompak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kita sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendengar Nabi Muhammad itu, kita harus mengucapkan salawat juga, atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Karena orang yang paling pelit-pelit, sepelit-pelitnya orang di dunia ini bukan orang yang tidak pernah memberikan sedekah, bukan orang yang tidak pernah memberikan uang kepada temannya, bukan orang yang ketika orang lagi kesusahan kita tidak bantu. Tetapi sepelit-pelitnya orang atau sepelit-pelitnya manusia adalah ketika diucapkannya nama Muhammad, atau ketika tidak diucapkan namanya Nabi Muhammad, dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita kalau misalnya mendengar nih, ya adik-adik paham tidak? Kalau misalnya kita mendengar nama Muhammad, maka kita harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Seperti itu, ya. Ya, tidak cukup, tidak panjang lebar dari saya. Mungkin perkenalan dulu sebelum beberapa patah kata yang akan disampaikan. Ya, perkenalkan, nama saya itu adalah Muhammad Fauzi Kusnadi, tinggal saya di Bandung. Kan kalau yang paling jauh ini ada Pak Yusuf di Aceh, dia pakai pesawat berapa jam gitu sana. Kalau ini Pak Heru ini pribumi, jadi kita harus sopan beliau pribumi. Kalau macam-macam nanti takutnya kita kena gorok gitu. Ya, ada lagi Habib. Kalau Habib itu dari Jambi. Habib dari Jambi, tetapi beliau pesantrennya di Indramayu bersama dengan saya pribadi. Saya juga di Indramayu, tetapi beda pondoknya. Mungkin kalau misalnya kita memperhitungkan antara jarak dari pondok saya ke pondoknya Habib, mungkin ada kalau naik sepeda itu kisaran 10 menitan, nggak jauh. Ya, kalau saya sendiri ketika mau ke pondok Habib itu sering bolak-balik. Makanya kenal, oh Habib, antum di pondok ini ya? Oh iya, antum di, jadi langsung nyambung gitu. Ya Habib ya, langsung nyambung gitu. Alhamdulillah, wasilahnya ketika ketemu di Bogor, jadi kenal, langsung kenal, nggak kaku gitu. Alhamdulillah. Ya, baik adik-adikku semua. Ya, walaupun tidak ada juga yang besar, tapi ya yang semuanya intinya ya, saya panggil itu adik-adik, bukan anak-anak, karena saya juga masih muda. Mungkin di antara dari kesekian Habib dan Pak Heru, Pak Yusuf, paling muda ini saya sendiri. Saya masih umur 20-an. Ya. Ini udah tua banget ya, hampir 32 loh. Ya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya akan sampaikan tentang hadis Nabi, yaitu as-salatu imaduddin. Apa artinya? As-salatu imaduddin, yang artinya adalah salat itu adalah tiangnya
sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yusuf, ya, kalau agama itu adalah penopangnya kehidupan manusia. Salat juga sama. Salat itu tihang bagi amal-amal manusia. Ya. Kalau misalnya kita melakukan amal-amal kebajikan atau amal-amal kebaikan, kita tidak salat, percuma. Amal kita tidak akan diterima. Contohnya, ada rumah ini. Rumah ini itu tidak ada nih, ini tihang. Tihang, ini tihang. Ya. Kalau misalnya tidak ada tihangnya, tidak akan terbentuk jadinya seperti rumah kayak gini. Tidak akan jadi. Kita akan seperti menabung sesuatu yang merugikan bagi kita, yang sia-sia, ya. Kenapa? Karena tidak ada tiangnya. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, perlu diperhatikan bahwasanya sholat ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting, yang perlu kita perhatikan. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, jangan dimain-main. Cuman sholat itu ketimbang berapa menit kalau misalnya kita hitung? 5 menit juga kalau misalnya nggak nyampe. Paling cepat berapa? 3 menit. Ya, paling cepat itu. Paling lama berapa? 7 menit sampai 10 menit. Kalau kita sambil setelah sholatnya itu zikir. Tapi kalau misalnya udah sholat langsung Assalamualaikum. Bocor langsung. Itu berapa menit? Berapa menit itu? 1 menit juga bisa jadi kan? Akbar. Ya, makanya kalian di sini ya diajarkan oleh guru-guru kalian, nanti ada Habib, ada siapa tadi, Pak Andri, ada Pak Taufik ya, yang akan mengajarkan kalian bagaimana tata cara wudhu dulu, wudhu yang baik. Setelah itu sholat. Karena kalau misalnya kita wudhunya tidak benar, maka sholatnya pun tidak akan benar dan tidak akan diterima. Oleh karenanya sekali lagi harus pentingkan yang namanya sholat ya. Baik itu kalian di sini. Alhamdulillah kalian harus bersyukur di sini itu tinggal. Apalagi sama Habib. Yang tadi asar itu mendengar asar, sholat dulu enak. Sholat dulu. Itu adalah suatu peringatan yang baik bagi kalian supaya kalian itu disiplin. Ya. Kalian itu disiplin buat waktu sholat. Tadi disampaikan oleh Habib, subuh awas jangan lupa juga. Kita itu walaupun di rumah dibangunin oleh orang tua kalian harus bangun. Jangan sampai gimana jam 5, kayak nungguan jam genep kan. Kalian saat subuh, saat kodok. Ya, harus dipentingkan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah mencegah daripada perbuatan fahsya, itu adalah perbuatan yang keji, 'anil munkar, dan sesuatu yang munkar, yang tidak baik. Ya. Sekali lagi, tidak akan panjang lebar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.